sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Taklim Rabu Sore yang dirahmati oleh Allah, para ustadzah, para ibu hajah dan seluruh hadirat yang dirahmati dan berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali setelah 2 minggu kita prek Bu ya. Setelah 2 Rabu nggak baca ngaji tetap, iya alhamdulillah masih tetap ngaji. Dan 2 minggu saya yang izin, berarti 2 minggu saya yang izin, dan ibu-ibu alhamdulillah masih sempat melanjutkan dan melaksanakan rutinitas. Alhamdulillah pada sore hari ini dipertemukan kembali dalam nikmat iman dan Islam, dalam nikmat kesehatan untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas jadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang sekarang berlanjut kepada sunnah-sunnahnya wudhu. Kalau fardunya wudhu atau rukun wudhu ini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan. Kalau ada yang tertinggal salah satunya, maka wudhunya tidak sah. Contoh fardu wudhu adalah membasuh muka atau membasuh kedua tangan sampai sikut, itu fardunya wudhu. Maka kalau ketinggalan satu, habis muka, ibu langsung kepala, langsung kaki, ketinggalan satu, maka nggak sah wudhunya. Ini yang namanya fardu atau rukun. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang sunnahnya wudhu. Sunnah itu sebagaimana kita tahu, sunnah itu adalah perkara yang bukan pokok, tapi kalau kita lakukan maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan karena bukan pokok, maka nggak dosa. Dalam pelaksanaan ibadah, kalau sunnah tidak dilakukan tetap sah.
Sunnah-sunnah wudhu ini berarti perkara-perkara yang kalau tidak kita lakukan, wudhu kita sudah sah. Cuma pahala kita lebih banyak kalau kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya sholat ada, sunnahnya wudhu ada, sunnahnya haji ada, sunnahnya umroh ada. Setiap ibadah itu ada sunnah-sunnahnya. Nah, berikut ini ada sunnah-sunnah wudhu yang akan dibahas pada perkataan musannif berikut ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Sama-sama kita baca. Sunanul wudu'i hiya tasmiyatu wasiwaku wa ghuslul kaffaini wal madmadatu wal istinsyaqu wal istintharu wat tathlithu. Ya, sampai situ aja dulu. Sunanul wudu'i, sunnahnya wudu, hiya adalah sunnahnya wudu adalah at-tasmiyatu. Yang pertama membaca bismillah. Tasmiyah itu artinya menyebutkan nama Allah. Dari kata sama yusammi tasmiyatan, artinya membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Bagaimana membaca bismillah? Seperti yang kita tahu, bismillahirrahmanirrahim. Atau paling sedikit minimal ibu bismillah. Sebelum wudhu minimal bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat suci, termasuk ayat Al-Quran, maka seyogyanya seharusnya sebaiknya kita bacanya di tempat-tempat suci. Karenanya wudhu, bagusnya ibu kalau wudhu jangan di kamar mandi, tapi di luar. Kalau emang ada kerannya, keran khusus buat wudhu, atau keran yang memang bukan buat buang air kecil, bukan buat buang air besar, jadi tempat memang khusus buat wudhu, tempat yang bersih kalau memungkinkan. Nah, kalau tidak ya nggak apa-apa, udah dalam kamar mandi, asal hati-hati saja dan tidak usah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dalam hati aja, karena itu termasuk ayat suci Al-Quran, termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, bahkan masuk dari surat An-Naml juga. An-Naml itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ada di tengah-tengah bismillahirrahmanirrahim di surat An-Naml. Ini bismillahirrahmanirrahim disunnahkan ketika di awal wudhu, kita sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca gimana Pak Ustadz? Boleh, wudhunya tetap sah. Tapi kalau ibu mau punya pahala banyak, maka saat kita buka keran baca bismillahirrahmanirrahim. Atau saat kita mulai membasuh tangan dari ciduk, ambil satu gayung, basuh tangan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertengahan bismillahirrahmanirrahim. Yang minimal paling sedikit bismillah. Bismillah paling sedikit. Nah, yang bagus bagaimana? Ibu pakai ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat tambah lagi sambil basuh tangan, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Pernah dengar Bu? Bu? Pernah dengar alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura? Maha suci, segala puji bagi Allah yang menciptakan air sebagai air yang suci, mensucikan, bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis. Yang sempurnanya itu seperti itu. Kalau ibu mau mengamalkannya, ngamalinnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Memang ada hikmahnya Bu. Kenapa kita harus sunnah? Kenapa kita melaksanakan sunnah sangat dianjurkan? Ada hikmahnya. Nanti kita bisa lihat hikmahnya. Baca bismillah, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat bagaimana hikmahnya ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, membaca bismillah ini juga disunnahkan bukan hanya dalam wudhu, dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita sunnah bismillah. Mau baca Al-Quran ya bismillahirrahmanirrahim.
Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan-perbuatan yang sekiranya perbuatan baik dan tidak di tempat yang kotor atau tidak menuju tempat yang kotor, maka kita disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Ini perbuatan baik yang kira-kira nilainya baik, di tempat bersih, dan juga bukan nggak ada urusannya dengan perkara-perkara yang makruh. Kalau makruh nggak boleh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, cetek, bakar rokok, nggak usah bismillah, Bang Anam. Nggak usah bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim pakai rokok nggak usah, karena makruh. Atau perkara-perkara yang hubungannya dengan kemarahan, mau ngomelin anak, bismillahirrahmanirrahim, gue pengen ngomel nih, jangan, karena bertentangan dengan arti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau anaknya tahu, Bu, Allah maha pengasih penyayang sih diomelin saya, kata anaknya, maka jangan pakai bismillah. Semua ayat Al-Quran, awal dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu semua pakai bismillah, kecuali surat yang namanya surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Baro'atum minallahi wa rasulih. Ini artinya lepas tangan. Allah nggak mau tahu, Allah lepas tangan, Allah dan Rasulnya lepas tangan dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Perang artinya. Karena Baro'ah menceritakan tentang perang, maka ulama ini tidak memperbolehkan membaca bismillah di awal surat Baro'ah. Kenapa? Perang mah nggak boleh dipakai bismillah. Yang urusannya kemarahan nggak boleh pakai bismillahirrahmanirrahim. Sama juga tadi kiasnya, kita ngomelin anak jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau perkara yang baik, perkara yang memang Allah ridho, perkara yang bukan makruh, maka kita disunahkan bismillah. Lupa Ustadz, makan saya tengah-tengah udah 7 suap, udah pengen habis, tinggal 1 suap lagi. Lupa, gimana? Baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ikutin saya, Bu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kalau lupa bismillah di awal. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam wudhu juga demikian. Saat kita lupa, udah cuci tangan, kemudian udah mau kumur-kumur, lupa, boleh bismillahi awwalahu wa akhirahu. Semua minum juga gitu. Enak banget ini ya, es apa, Nutrijel. Udah habis setengah gelas, lupa di tengah-tengah, lupa tadi belum baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ibu jahit, Bu jahit, tahu jahit, Bu? Jahit, ada jahit pakaian, ada jahit bulu mata. Kalau jahit bulu mata udah nggak sadar, nggak bisa baca bismillah. Kalau udah lepas, udah di tengah-tengah, nggak mungkin. Nah, ini jahit beneran, jahit baju, lupa di tengah-tengah, ya teh bordir, lupa di tengah-tengah, boleh baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam wudhu juga demikian. Kalau kita lupa di awal bismillah, maka boleh di pertengahan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah juga disunnahkan di setiap kita membaca surah Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, meskipun bukan awal surat. Meskipun bukan awal surat seperti bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Meskipun di tengah-tengah, tetap disunnahkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan tengah-tengah, Bu. Ayat kursi itu di Al-Baqarah. Kalau kita memang baru mulai, baca bismillah aja. Lain hal kalau memang udah ada di tengah dan kita bukan baru mulai, kita udah sebelumnya sudah alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi, ayat tahlil. Itu ayat kursi memang sudah ada di pertengahan, kita udah awal, kita sudah tidak di awal lagi, maka nggak perlu bismillah. Tapi kalau kita baru mulai, maka tetap disunahkan bismillahirrahmanirrahim, meskipun itu tengah surat.
tetap disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di pertengahan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengah surat disunahkan bismillah. Ta'awudz juga demikian, dalam wudu dan juga dalam membaca Al-Qur'an kita disunahkan ta'awudz. Kemudian yang berikutnya wasiwaku dan siwak. Ibu tahu siwak, Bu? Udah jadi merek odol sekarang. Ada siwak odol mereknya siwak. Siwak itu aslinya dari kayu, namanya kayu arok. Siwak ini adalah sunnah Rasulullah, disunnahkan oleh beliau. Bahkan di setiap sholat saya bawa siwak, sengaja saya bawa. Ini namanya siwak, Bu. Ibu pernah lihat ya? Namanya siwak. Ini kita disunnahkan sebelum wudhu siwak. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan sebelum kumur-kumur dan istinsyak, siwakan dulu. Sunnah. Nanti setelah itu baru kita kumur-kumur, baru kita istinsyak atau hirup air dari hidung, hirup air ke hidung. Nah setelah itu baru muka. Siwak ini disunnahkan bukan hanya menjelang wudhu, tapi menjelang sholat juga sunnah. Menjelang ibu baca Quran, mau baca Quran maksudnya sunnah siwak. Ibu mau baca pelajaran-pelajaran agama seperti kitab durus fikih ini sunnah juga bersiwak sebelumnya. Begitu juga ibu pengen kumpul sama tamu, ada tamu atau kumpul sama orang banyak, disunnahkan siwak. Demikian juga siwak disunnahkan sebelum tidur dan saat bangun tidur. Sebelum pasta gigi itu mengiklankan, sebelum odol atau perusahaan-perusahaan pasta gigi mengiklankan gosok gigi sebelum tidur dan saat bangun tidur, maka Rasulullah sudah mengajarkan sunnahnya itu siwakan kita sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Bahkan setiap mulut kita sudah berubah baunya, maka disunnahkan kita siwakan. Nah ini selain keutamaan siwakan atau sunnah siwakan dalam wudhu, di awal wudhu, maka memang ada banyak kesunnatan siwak di ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang tadi sempat saya sebut. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dan juga fadilah siwakan ini banyak, keutamaan siwakan banyak. Di antaranya orang yang siwakan itu akan Allah permudah pemahamannya. Saat dia ngaji pasti gampang paham penjelasan-penjelasan. Ibu-ibu sini kalau siwakannya rajin, saya kasih ulangan cepet semua pontennya kan. Kenapa? Siwakan pinter. Buat anak-anak kita juga begitu, siwakan. Gimana Ustadz? Apakah gosok gigi bisa dianggap sebagai siwakan? Gosok gigi yang sekarang pakai sikat itu, pakai sikat gigi, maka fadilahnya mungkin dapat, bisa mencerdaskan, bisa fadilahnya, tapi belum dapat sunnahnya. Tetap disunnahkan pakai siwak, yaitu pakai kayu yang diajarkan oleh Rasulullah. Siwakan juga bisa hasil sunnahnya, meskipun tidak dengan kayu arok, bisa juga hasil dengan sesuatu yang sifatnya itu keset, seperti kain orang, nggak tahu, saya dulu pernah lihat, nggak semua orang dulu sih, tapi ya engkong kadang-kadang dia nggak bawa siwak, baju kokonya aja buat siwakan. Boleh nggak? Boleh buat siwakan. Tapi bagusnya pakai kayu, namanya kayu arok. Nah sedikit saya tambahkan, Bu, siwakan itu caranya seperti ini. Bu, ngantuk amat rumahnya, hujan-hujan. Ini Bu, pegangnya seperti ini. Kalau Ibu bawa pulpen, lihat. Jadi semua jari tangan ada di atas kecuali jari kelingking dan jari jempol. Kelingking dan jempol ada di bawah siwak.
Kelingking jempol ada di bawah siwak, kemudian yang lain di atas. Pegangnya seperti ini jadi. Ya, seperti ini, Bu. Nih pegangnya. Ya, ya begitu. Nah, disunahkan kita niat siwakan juga. Niatnya nawa itu, ikutin saya, Bu. Nawa itu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Udah mulai siwakan. Begini caranya. Kalau masih siwaknya masih baru, sunnah digigit dulu. Karena masih belum ada seratnya, belum ada bulu-bulunya. Sudah digigit. Nah, kalau sudah biasa, udah langsung aja setelah bismillah. Sore ini 1, 3 kali ke kanan, 2 kiri, balik lagi ke tengah, 3 ke bawah. Selesai, lak-lakan. Udah begitu doang. Gak usah digosok kayak gosok gigi. Gak usah. Nanti isitnya pada pada lecet. Enggak, sebenarnya sih kalau asal pelan-pelan gak lecet. Disunnahkan memang sebelum siwakan. Disunnahkan Rasulullah mengajarkan sebelum siwakan kita ilangin dulu sisa-sisa. Nah, di sini pentingnya sikat gosok gigi nih. Kita ilangin dulu sisa-sisa makanan yang kira-kira ada di sela-sela gigi. Nah, setelah itu baru siwakan. Sunnahnya seperti itu. Walaupun bisa juga tetap kita langsung siwakan juga boleh. Ini sunnah siwakan. Caranya seperti tadi. Saya biasanya kalau siwakan saya tutup ini. Tapi karena saya nyontohin ibu-ibu nggak saya tutup. Jadi kalau ibu udah bisa tutup, jangan di depan orang kondangan gitu ya. Jangan tutup. Jadi saya sengaja buka seperti ini. 1, 2, 3, selesai. Dan bukan di bolak-balik gitu. Angkat 1, angkat 2, angkat 3, angkat. Jadi bukan dibolak-balik disikat, bukan. Ini sunnah siwakan. Ini saya dapat dari Injil dari Mbah Bishri Mustafa. Ini termasuk ijazah siwakan. Dibaca niatnya dan dilakukan seperti yang tadi saya contohkan. Boleh ibu amalkan. Selain itu, Bu, selain mencerdaskan pemahaman dipermudah oleh Allah, siwakan ini juga mempermudah sakaratul maut. Orang yang rajin siwakan, insya Allah nanti sekarat itu gampang. Sakaratul maut ketika terpisahnya ruh dari badan itu nggak susah. Pasti Allah kasih mudah. Nggak sampai berjam-jam, nggak sampai pasti Allah kasih mudah. Allah kasih mudah dengan ini, dengan orang yang rajin siwakan. Itu yang rajin siwakan. Jangankan yang rajin siwakan, bahkan kalau ada jenazah atau bukan jenazah, belum ada orang sekarat, kemudian susah banget meninggalnya, ibu siwakin aja. Kalau ibu berani, maaf ya Mbah, saya siwakin. Mbah udah tua, Mbah saya siwakin ya Mbah, siwakin. Nanti kalau udah siwakan, insya Allah gampang keluarnya. Kalau nggak percaya, nanti kalau ada yang sekarat, praktiknya nama Poilai. Panggil Poilai aja, jangan panggil saya. Atau kalau yang perempuan, nanti kalau yang sekarat ya laki-laki Bang Anam, panggilin pakai siwaknya Bang Anam atau sebagai Poilai. Gampang nanti keluar ruhnya daripada harus sekarat berjam-jam, kan kasihan. Nah, dipermudah itu yang baru kali itu aja, apalagi yang rajin kayak kita, amin. Yang dikasih istiqomah siwakan, mau sholat, mau ngaji, mau baca Al-Quran, itu siwakan insya Allah gampang dalam sakaratul maut langsung keluar, ya udah Allah permudah. Jadi tidak perlu susah-susah, tidak perlu mengalami sakit yang berkepanjangan. Ini siwakan disunnahkan untuk wudhu dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti sholat dan juga membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh dua telapak tangan. Yang dimaksud dua telapak tangan itu adalah bagian luar dan dalam hingga pergelangan. Namanya kaffain, dua telapak tangan.
Bismillahirrahmanirrahim, kan sambil buka keran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ta'awud, boleh pakai ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu sambil cuci tangan. Ini yang cuci tangan di sini lafadznya ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan. Ini juga sunnah. Wal madmadatu, dan kumur-kumur. Wal istinsyaku, dan menghirup atau menyedot air dari hidung. Wal istintharu, dan menyemprotkannya. Wat taslisu, dan meniga-kalikan atau 3 kali dalam anggota-anggota wudhu atau sunnah-sunnah wudhu. Kumur-kumur sunnah. Kalau nggak kumur-kumur gimana Ustadz? Sah, boleh. Istinsyak atau nyedot air ke hidung, kemudian istintar, disemprotkan lagi juga sunnah. Kalau nggak istinsyak, nggak istinsar gimana? Boleh, sah wudunya, cuma kita nggak dapat pahala sunnah. Dan 3 kali ini juga sunnah. Sekali-sekali doang Ustaz, boleh, boleh, tapi kurang pahalanya karena pahala sunnahnya nggak dapat. Kalau ibu mau sempurna dan dapat pahala kesunatan, 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, kemudian muka dibasuh 3 kali, tangan dibasuh 3 kali, ini sunnah 3 kali. Sekali ini bisa jadi wajib. Gimana bisa jadi wajib? Kalau sudah kepepet dan waktu sholat hampir habis, udah ketahuan itu zuhur habis jam 3 pas, ini baru bangun jam 3 kurang 5, wudhu sekali-sekali aja, nggak usah 3 kali. Sunnah-sunnahnya tinggalkan aja. Kenapa? Khawatir kalau kita dengan sunnah-sunnah keluar waktu sholat habis, maka nggak dapat sholat zuhurnya. Ini 3 kali ini disunahkan. Jamaah rahimakumullah, ada hikmahnya di sini yang tadi sempat saya ingin sampaikan. Kumur-kumur, cuci tangan tadi ya, cuci tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak, yaitu menyedot air ke hidung. Ini ada hikmahnya, Bu. Di antara hikmahnya, kalau kita cuci tangan dulu, maka kita akan tahu sifat air. Buka keran, astagfirullahaladzim, dingin amat ya, kan begitu. Ada hikmahnya. Atau kita buka keran, astagfirullahaladzim, belum dicetekin itu pemanasnya, ternyata panas. Itu ada hikmahnya kita cuci tangan. Jadi kita bisa tahu sifat air, antara lain dengan cuci tangan kita lebih hati-hati karena bisa tahu, wah ini dingin banget, wah ini panas banget. Kita ubah dah supaya jangan panas, ada ademan dikit. Atau kalau terlalu dingin amat, kita ubah dah dengan ini, dengan apa namanya, heat water water heater namanya. Iya, water heater. Ada water heater, kita ubah dari situ supaya jangan terlalu dingin, kita angetin dikit. Cuci tangan itu ada hikmahnya. Demikian juga kumur-kumur dan istinsak, kita juga ada hikmahnya. Meskipun sunnah, tapi ada hikmahnya di situ. Kalau kita kumur-kumur, ternyata kita bisa tahu bukan cuma dingin panasnya, ini air rasanya asin banget. Orang Tanjung Priuk, oh ini air kayaknya udah bukan air mutlak lagi, udah rada bau, nggak sah nih kayaknya, begitu. Atau ibu pas kumur-kumur, ini air kok keras banget rasanya ya, ternyata emang air raksa. Air keras maksudnya, ternyata air keras. Dengan kumur-kumur, dengan istinsyak, maka ada hikmahnya. Jangan ujuk-ujuk kita ambil ciduk, siramin muka, habis pada melepuh itu. Saya mah yang fardu-fardu aja Ustaz. Kagak usah pakai yang sunnah-sunnah, saya mah langsung dah pakai ini ciduk langsung muka, tahu-tahu airnya panas banget, melepuh daripada mukanya. Kita dituntun melaksanakan sunnah, antara lain ada hikmahnya tadi supaya kita tahu sifat air. Sifatnya ini dingin, ini terlalu panas. Oh ini airnya keras, agak keras karena ininya HB-nya namanya. Kadar HB-nya tinggi. Ini airnya nggak bagus buat wudhu. Kita tahu dengan
cuci tangan dan dengan kumur-kumur atau istinjar. Ini diantara hikmah kalau kita melakukan kesunatan-kesunatan dalam wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.